Selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Saya Pastor Yer menyambut Anda semua untuk bisa bergabung bersama dengan kami, beribadah bersama-sama. Biarlah melalui ibadah ini kita dipersatukan, meski kita berada di tempat yang berbeda,
jarak yang berbeda. Namun melalui tayangan ini, Anda akan bisa berjumpa dengan Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga Anda akan dikuatkan iman dan pengharapanmu melalui firman yang akan dibagikan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya percaya penyertaan Tuhan terus engkau nikmati. Saya berdoa engkau semakin menikmati Tuhan dan kehidupanmu terus diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Bila kita semua semakin serupa dengan Dia, karena itulah tujuan daripada pertumbuhan rohani kita setiap harinya. Jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Biarlah kita akan menyiapkan hati kita. Waktu-waktu ini sejenak mari kita berfokus bersama-sama. Izinkan Allah berbicara kepadamu melalui ibadah ini. Mungkin di dalam pujian penyembahan, mungkin melalui ayat-ayat yang akan kita renungkan, atau bahkan melalui setiap doa yang dinaikkan bersepakat bersama-sama. Biarlah kita bisa mengalami dan mendengar Tuhan secara pribadi. Saya akan buka dengan doa, lalu kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Allah pada saat ini mengucap syukur buat kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu yang kami nikmati sampai hari ini. Bapa, kami mau bersama-sama beribadah. Kami mau bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan, setiap hati dikuatkan, setiap hati disegarkan, setiap hati bisa terarah kepada Engkau kembali, dan hidup kami bisa lebih baik berkualitas. Dan perjalanan kekristenan kami, perjalanan kerohanian kami akan terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa. Berbicaralah kepada kami semua pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membuka ibadah kami dan memuji Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, yuk mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu ICA Indonesia Hong Kong. Mari kita bersama-sama siang hari ini meninggikan Allah kita yang baik, Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Dia Yesus luar biasa dalam hidup kita. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Biarlah sungai sukacita Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Apapun masalah kita, pergumulan kita, Dia ada terus dalam kehidupan kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. sekali lagi sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. amin, haleluya. Kita telah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyelidiki setiap hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Haleluya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku,
hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, selidiki kami Tuhan, kami rindu lebih lagi. Oh Yesus, Kau yang melihat hati kami. Terima kasih Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Pujian dan penyembahan telah kita naikkan bersama-sama. Allah akan disenangkan dan pasti sudah disenangkan dengan setiap penyembahan kita. Bila hati kita, hari-hari kita dipenuhi dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita akan melanjutkan dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar sebuah firman Tuhan yang sederhana. Kita akan kembali kepada kehidupan Tuhan Yesus. Hari ini firman Tuhan saya beri judul Hidup Serupa dengan Yesus. Tema ini memiliki kaitan dengan apa yang sedang kita pelajari bersama-sama di gereja mengenai seri Visi Kerajaan Allah. Visi Kerajaan Allah berpusat kepada apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan, misinya, tujuannya di muka bumi ini melalui pelayanannya. Dan tentu diharapkan dari seluruh kehidupan kita semuanya, ketika kita percaya kepada Allah, tujuan daripada pertumbuhan rohani kita adalah tentu menjadi serupa dengan Yesus. Jemaat Tuhan, jika kita ingin memiliki hubungan dengan seseorang,
kita tentu harus mengenal orang tersebut. Sebelum saya menikahi istri saya harus mengenal, saya harus mengetahui backgroundnya, sifatnya, karakternya, dan seluruhnya. Sama halnya ketika kita mau menjalin hubungan dengan Yesus, apalagi ketika kita mau hidup serupa dengan Yesus, kita harus mengenal siapa Yesus itu sesungguhnya. Kita harus sejak dini mengajarkan kepada anak-anak kita ketika mereka perlu mengenal Tuhan, kita harus ajarkan siapa itu Yesus, bagaimana itu supaya kita bisa hidup mengandalkan dengan Yesus, dan sebagainya. Dan cara mudah untuk bisa mengenal Yesus adalah dengan membaca kitab Injil. Kitab Injil yang terdiri dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah sebuah kitab yang menggambarkan dengan sempurna dari sudut pandang yang berbeda mengenai siapa Yesus. Kalau Anda mau memulai sebuah pembacaan Alkitab, jika Anda benar-benar baru, bukan jemaat ICA yang sedang mengikuti program belajar, saya mau menyarankan kepada Anda bahwa mulailah dengan membaca kitab Injil. Karena disitulah Anda bisa mengenal siapa Yesus. Anda bisa memulainya dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Salah satu daripada itu engkau bisa memulainya. Karena inti daripada seluruh Alkitab, firman Allah adalah bagaimana Allah mengerjakannya melalui Yesus. Bagaimana Yesus telah menjadi penyelamat bagi kita semua. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita perlu mengenal Yesus itu. Supaya pada akhir daripada perjalanan kita bisa serupa dengan Dia. Jika kita ingin menjadi seperti Yesus, kita harus meniru hal-hal yang Ia lakukan. Kita akan melihat pada hari ini nanti beberapa hal yang Yesus lakukan untuk mengajarkan kita semua tentang siapa Dia dan bagaimana kita dapat menjadi lebih seperti Dia. Ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa kita perlu menjadi serupa dengan Kristus. Salah satu caranya adalah di Filipi 2 ayat 5 tadi dikatakan, jadi hendaklah kamu mengikuti sikap Kristus Yesus, di mana kita semua harus bisa melakukan apa yang Yesus pernah lakukan, mengerjakan apa yang Yesus pernah kerjakan. Dengan begitu maka kita bisa serupa dengan Tuhan. Yohanes 3 ayat 30 juga berkata, dia harus makin bertambah, tetapi aku harus makin kecil. Pernyataan yang sama yang perlu kita katakan ke dalam hidup kita. Kalau kita mau serupa dengan Tuhan, berarti hidup kita harus semakin berkurang, hidup kita harus semakin dikikis, hidup kita harus semakin dibersihkan. Dan biarlah Tuhan yang semakin berkuasa atas kehidupan kita. Biarlah Kristus ada dalam hidup kita, mengubahkan semua kelemahan kita. Biarlah Yesus yang hidup menguasai hidup kita itu mengurangi semua kelemahan-kelemahan, bahkan menghilangkannya sampai kita benar-benar sempurna serupa dengan Kristus. Jadi jemaat Tuhan, jika kita ingin menjadi seperti Yesus, kita harus meniru hal-hal yang Ia lakukan. Semakin banyak yang kita kerjakan tentang apa yang Yesus sudah kerjakan, maka pada akhirnya hasilnya, outcome-nya adalah kita semakin serupa dengan Kristus. Kita akan melihat beberapa hal yang Yesus lakukan dan ajarkan tentang siapa Dia dan bagaimana kita bisa menjadi lebih seperti Dia. Yang pertama, tentu kalau kita mau berkomitmen menjadi seperti Yesus, cara mengasihi kita harus berbeda. Mengasihi kita harus seperti Yesus. Cara kita menunjukkan kasih kita terhadap orang lain, standarnya Yesus, bukan standar dunia. Saya berikan dua saja. Bagaimana cara Yesus mengasihi ketika Dia melayani. Ketika Yesus melayani umatnya di muka bumi ini, cara Yesus mengasihi adalah dengan memenuhi kebutuhan mereka. Saya ulangi, cara Yesus mengasihi adalah dengan memenuhi kebutuhan orang lain. Kita bisa lihat terlebih dahulu contohnya, salah satu contoh saja. Dan sesungguhnya konsepnya mirip dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Matius 14 ayat 13 sampai 18 dikatakan seperti ini. Matius 14 ayat 13 sampai 18 dikatakan seperti ini. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang-orang banyak mendengarnya dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka.
Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kita berhenti dulu di sana. Yesus mau menyeberang dari satu tempat ke tempat yang lebih sunyi, tapi orang mengikuti. Perhatikan ayat 14 tadi. Ketika dia mendarat dan dia melihat orang banyak yang besar itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ketika Yesus tahu melihat banyak orang datang di sekitarnya, hatinya menjadi belas kasihan, hatinya menjadi mengasihi, hatinya ada tergerak untuk melakukan sesuatu. Dan ketika dia melihat kebutuhan pada saat itu, Yesus memenuhi kebutuhan mereka dengan cara apa? Dengan cara berdoa buat mereka yang sakit sampai sembuh. Membawa kesembuhan bagi mereka yang sakit. Yesus tidak menyuruh mereka sana pergi beristirahat karena engkau sakit. Yesus tidak berdoa semata-mata oke, sakit tidak sampai sembuh. Enggak, Yesus membawa kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kebutuhannya adalah sebuah kesembuhan karena tubuhnya sakit, dan Yesus memenuhi kebutuhan mereka. Itu adalah salah satu cara Yesus mengasihi. Berikutnya, mari kita lihat. Ayat berikutnya, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari ini sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ketika banyak orang datang, sudah hampir malam, murid-murid melihat sebuah kebutuhan, tetapi kebutuhan itu tidak dipenuhi. Justru malah mereka harus mencarinya sendiri. Tetapi Yesus, caranya mengasihi tidak sama dengan para murid-murid. Malahan Yesus menyuruh mereka untuk memberi makan. Yesus tidak mau mereka pulang kelaparan. Yesus tidak mau mereka sampai menderita kelaparan. Yesus mau memenuhi kebutuhan mereka. Ayat 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Yesus tahu bahwa yang sedikit ini bisa menjadi sebuah cara untuk memenuhi kebutuhan mereka pada saat itu yang lapar. Yesus tidak menyingkirkan dan dia berkata, bawa itu kepadaku. Cuma Tuhan yang saya kasihi, dari 2 cerita ini saja kita bisa melihat bahwa Yesus suka memenuhi sebuah kebutuhan orang lain. Jika kita juga membaca Injil secara utuh, kita akan melihat bahwa kisah tentang kasih Yesus itu sesungguhnya tidak kenal lelah bagi umatnya. Setiap kisah yang diceritakan dalam keempat kitab Injil ini adalah tentang Yesus yang menunjukkan kasih dan belas kasihan bagi orang-orang. Salah satunya adalah contoh yang sudah kita bahas tadi di awal. Ketika Yesus melihat sebuah kebutuhan, Yesus tidak hanya berdoa untuk kebutuhan itu, tetapi dia mau memenuhi kebutuhan mereka. Tidak sampai berhenti hanya didoakan saja, tetapi harus mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Contohnya tadi, jika ada orang sakit, Yesus menunjukkan kasihnya dengan kesembuhan. Jika ada orang lapar, Yesus memberi makan. Jika ada kekurangan, Yesus mencukupkan semuanya. Jika ada yang mati, Yesus membangkitkannya, dan lain sebagainya. Begitu banyak contoh yang bisa Anda ingat. Dan semua mujizat lepas mujizat yang Yesus lakukan, itu adalah cara Yesus mengasihi dengan memenuhi kebutuhan mereka. Yesus begitu mengasihi umat manusia, dan caranya adalah dengan memenuhi kebutuhan mereka. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, bagaimana cara Anda mengasihi orang lain? Apakah Anda sudah memenuhi kebutuhan mereka? Belajarlah untuk mengikuti apa yang Yesus lakukan. Ketika engkau melihat ada orang yang sakit di sekitarmu, jangan panggil pendeta. Engkau bisa berdoa dan menumpangkan tangannya atas yang sakit. Karena otoritas yang sama telah ditaruhkan padamu untuk berdoa buat mereka yang sakit. Jadi saya berdoa
kita bisa semakin dewasa, kita akan semakin serupa dengan Kristus. Kasih kita bukan hanya di bibir, tapi kasih kita bisa kita tunjukkan dengan memenuhi kebutuhan yang sedang mereka butuhkan. Cara Yesus mengasihi berikutnya yang kedua adalah mengasihi semua orang tanpa syarat. Mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Kasihnya berlaku buat semua. Mereka yang percaya kepada Yesus, bahkan mereka yang tidak percaya kepada Yesus, kasihnya sungguh berlaku buat mereka semua. Kasih Yesus kepada semua orang tanpa bersyarat ini bisa kita lihat di dalam pengorbanannya. Dia mengosongkan dirinya, menjadi serupa seperti manusia, lalu mati buat kita semua manusia. Filipi 2 ayat 5-8 dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Semua yang Yesus lakukan ini berlaku bagi umat manusia, tidak dipisah-pisahkan. Dan juga ketika Yesus melayani sebelum dia benar-benar mati di atas kayu salib, Yesus tidak menyingkirkan orang-orang yang dikucilkan oleh masyarakat. Ketika ada orang kusta, orang menyingkirkannya, apa yang Yesus lakukan? Datang dan menyembuhkan mereka. Perempuan yang pendarahan, yang menurut hukum Taurat itu adalah najis, Yesus tidak mengusirnya. Ketika dia tahu bahwa ada kuasa yang mengalir keluar dari tubuhnya, dan dia menemukan ada seorang wanita pendarahan di dekatnya, Yesus tidak marah. Yesus mengasihi, dan Yesus memberkati orang tersebut, perempuan ini. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, Yesus sama sekali tidak membeda-bedakan. Perempuan Samaria yang dia ketemui, si perempuan itu saja kaget, kenapa engkau Yahudi meminta minum kepada saya, orang Samaria. Itu adalah musuh atau seseorang yang mungkin tidak dekat dengan orang-orang Yahudi. Apa yang Yesus lakukan? Merangkul, datang melayani, sampai dia bisa mengalami kasih Tuhan itu di dalam hatinya. Jemaat Tuhan, masihkah engkau memisah-misahkan orang lain dengan apa yang engkau sukai? Hari ini kita diingatkan untuk bisa mengasihi semua orang. Kasihilah semua orang. Kasihilah mereka yang miskin, kasihilah mereka yang sakit, kasihilah mereka yang menderita, kasihilah mereka yang memiliki cerita hidup yang menyedihkan di masa lalu. Kasihi semua orang, bukanlah hanya mengasihi mereka yang membawa kebaikan dalam hidupmu. Bahkan kepada mereka yang membawa luka, Yesus mengasihi mereka. Dan kita harus melakukan hal yang sama. Jangan mengasihi dengan syarat, tapi kasihi semua orang tanpa syarat. Karena itulah cara Yesus mengasihi umatnya. Saya berdoa kita semua bisa mengasihi banyak orang tanpa membandingkan atau tanpa memisah-misahkan. Jangan sampai engkau mengasihi karena satu ras, satu suku, satu agama. Jangan. Mari kita melepaskan kasih Kristus itu kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang tidak kenal. Bantu, tolong, sesederhana apapun yang engkau bisa lakukan. Engkau sedang memancarkan kasih Yesus. Engkau sedang berusaha menjadi serupa dengan Yesus, sama seperti Yesus, karena dia mengasihi semua orang tanpa syarat. Setelah belajar mengasihi seperti Yesus mengasihi, saya akan menunjukkan kepada Anda poin yang kedua adalah mengampuni seperti Yesus mengampuni. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya tahu pengampunan adalah sesuatu hal yang tersulit untuk bisa kita tunjukkan. Seringkali orang-orang yang menyakiti kita adalah orang-orang yang kita pikir tidak akan pernah melakukan kejahatan atau hal yang menyakiti kita. Pengampunan seringkali menjadi sebuah
tantangan tersendiri atau tantangan yang pasti ada pernah dialami oleh setiap orang. Karena orang pasti pernah bergesekan, orang pasti pernah berbeda pendapat, orang pasti pernah marah satu dengan yang lain. Itulah kenapa Yesus menunjukkan melalui pelayanannya supaya mereka yang percaya kepadanya, supaya kita yang mengikut Yesus, kita bisa melakukan hal yang sama seperti yang Yesus sudah lakukan. Bagaimana cara Yesus mengampuni, Pak Pendeta? Cara Yesus mengampuni adalah dengan tidak menundanya. Saya menemukan rema ini ketika Yesus mengalami sebuah hal yang menyakitkan dalam hidupnya. Dia tidak menundanya nanti setelah dia melewati dalam masa tertentu, tidak. Di waktu itu, di momen itu, dia lepaskan pengampunan. Mari kita lihat sejenak. Lukas 23 ayat 33-34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ayat 33 memberitahu bahwa setelah penderitaan yang panjang sepanjang 1-2 hari itu, akhirnya Yesus ada di atas salib. Sebelum dia mati, saat dia sudah di atas, tubuhnya begitu sakit, badannya begitu menyiksa dirinya. Dia sudah dipaku, dia sudah tergantung. Ini yang Yesus katakan. Ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus melepaskan pengampunan tanpa menundanya. Tanpa mau menundanya karena pada saat itu jugalah dia harus melepaskan pengampunan. Dia 100% manusia di mana dia benar-benar kesakitan. Tapi di tengah kesakitan itu, dia melepaskan sebuah pengampunan. Bukan tunggu nanti setelah dia bangkit menjadi Yesus yang dengan tubuh baru. Bukan. Tapi pada saat itu, dalam keadaan yang begitu hina, dalam keadaan yang begitu menyakitkan, dalam keadaan yang begitu menyedihkan, dia lepaskan pengampunan. Bagaimana engkau melepaskan pengampunan? Apakah menunggu sebuah waktu proses dulu? Apakah menunggu dia minta maaf dulu? Atau menunggu kejadian yang buruk dulu terjadi terhadap seseorang tersebut yang menyakiti Anda, baru Anda melepaskan pengampunan? Jangan. Standar kita mengampuni bukan seperti standar manusia. Manusia bisa memberikan sebuah hikmat bagaimana mengampuni, ilmu, pengetahuan dan segala sesuatunya. Tapi biarlah kita kembali. Apa kata Alkitab mengenai mengampuni? Apa yang Yesus lakukan mengenai mengampuni? Ketika berbicara mengampuni, Yesus mengampuni tidak menunda. Yesus mengampuni pada saat sakit-sakitnya, dia mengampuni. Hal ini sulit, saya tahu, tidak mudah seperti yang diucapkan. Tapi itulah yang harus menjadi target kita. Ketika kita mau mengampuni seseorang, kita segera melakukannya, tidak menunda. Karena ketika kita sedang mengampuni, tidak sedang membebaskan orang lain, tapi membebaskan diri kita dari rasa pahit, rasa sakit, dan kita bisa menjadi tenang dan lega. Karena tidak ada amarah di hati kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya mendorong kita semua, mari kita belajar mengampuni seperti Yesus mengampuni. Jika Yesus saja mau mati buat Anda, mengapa kita terlalu sulit untuk mengampuni orang lain? Ia datang untuk mati bagi kita, saya dan saudara. Bahkan bagi mereka yang membunuhnya pun Yesus mati buat mereka. Pertanyaannya, mengapa kita masih menyimpan dendam terhadap orang lain ketika Yesus sudah mengampuni kita, bahkan untuk dosa-dosa yang belum kita lakukan? Kita mungkin berpikir bahwa itu mudah baginya, ia adalah Tuhan. Tetapi jangan lupa, dia sesungguhnya dia manusia. Dia menjalaninya 100% manusia. Dan dia lepaskan pengampunan tanpa menundanya. Cara Yesus mengampuni yang berikutnya adalah dia mengampuni dan melupakan. Dia melupakan semua kesalahan kita. Yesus tidak mau ingat lagi pelanggaran yang kita lakukan. Yesaya 43 ayat 25.
Akulah dia yang menghapus segala dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesus tidak mau mencatat ulang atau mengingatkan ulang apa yang menjadi kesalahannya. Karena Yesus sudah mengampuni dan selesai. Ibrani 8 ayat 12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Biarlah kita bisa belajar mengampuni tanpa lagi teringat dengan semua rasa sakitnya. Biarlah kita mengampuni sampai kita tidak bisa ingat lagi apa yang pernah terjadi, area mana yang pernah tersakiti dalam hidup kita. Pengampunan sejati adalah menerima orang lain seolah-olah mereka tidak pernah menyakitimu. Hal ini mudah? Tentu tidak. Tapi biarlah ini menjadi target kita. Kita belajar pelan-pelan. Step pertama paling tidak, amarah itu sudah hilang, kita lupakan. Kalau mungkin canggung, tidak ada komunikasi, kita bangun kembali. Karena itulah yang Yesus mau dari hidup kita. Kita harus benar-benar bersih dari amarah. Kita bisa memberkati mereka. Kita bisa melihat kesuksesan mereka. Karena itulah pengampunan yang sejati. Tuhan tidak mencatat kesalahan kita. Mengapa kita masih mencatat orang-orang yang bersalah kepada kita? Tuhan tidak mencatat pelanggaran kita. Mengapa kita masih mencatat pelanggaran orang terhadap hidup kita? Jika kita mau hidup bebas, kita harus memaafkan dan tidak menyimpan dendam terhadap siapapun. Jika tidak, kita akan terus memikul sebuah belenggu untuk waktu yang lama. Dan jika engkau ingin menjadi seperti Kristus, mengampunilah orang lain. Ampunilah orang lain. Kita harus mengampuni semua orang. Yohanes 3 ayat 16, inilah kasih Kristus buat kita semua, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebuah ayat yang begitu terkenal buat kita semua. Dan itu adalah bentuk pengampunan yang Yesus berikan. Mati buat kita semua. Dan kita harus bisa belajar mengampuni seperti Yesus mengampuni. Poin yang ketiga, setelah mengasihi seperti Yesus, mengampuni seperti Yesus, dan yang ketiga apa? Melayani seperti Yesus. Jemaat Tuhan, ketika Yesus melayani di dunia ini, cara Yesus melayani adalah penuh dengan pengorbanan. Yesus melayani dengan berkorban. Yesus melayani bukan cari keuntungan. Yesus melayani bukan untuk mendapatkan sesuatu, justru dia melepaskan sesuatu. Bagaimana kita bisa tahu Pak Yer? Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Bayangkan, dia melepaskan sesuatu, dia memberikan sesuatu, dia mengorbankan sesuatu. Apa itu? Nyawanya. Itu bentuk pelayanan Yesus. Yesus melayani dengan penuh pengorbanan. Yesus melayani bukan untuk mencari sebuah fame, sebuah keterkenalan. Dia tidak mau supaya dia menjadi populer. Tidak, bukan itu maksudnya. Yesus datang melayani dengan memberikan apa yang dia punya. Memberikan apa yang terbaik daripada hidupnya. Meninggalkan surga. Tadi sudah kita baca ayat itu, mengosongkan dirinya. Dan pada akhirnya dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus adalah anak Allah yang berhati hamba. Dia melayani kemanapun dia pergi. Yesus melayani semua jenis orang, yang kaya, yang miskin, yang sakit, yang mati. Mereka yang mengikutinya, bahkan mereka yang tidak mengikuti ajarannya. Yesus layani mereka semua. Yesus adalah contoh terbaik dalam melayani. Dia melayani para pengikutnya sampai kematiannya. Ada banyak cara kita bisa melayani Yesus. Tetapi satu hal kita tidak boleh lupa. Ketika kita melakukannya, harus penuh dengan rasa pengorbanan. Bukan dengan motivasi yang lain. Motivasinya adalah kita mau berkorban supaya orang lain bisa melihat Yesus. Motivasi dari setiap pelayanan kita adalah kita mau memberikan yang terbaik supaya mereka bisa melihat Allah. Bukan untuk diri kita, bukan untuk nama kita, bukan untuk kenyamanan kita, tapi kita berkorban. Berkorban jenis apa Pak? Ya bisa banyak.
Kita bisa berkorban perasaan, kita bisa berkorban waktu, kita bisa berkorban emosi, kita bisa berkorban uang, kita bisa berkorban hari libur. Banyak pengorbanan. Dan jangan lupa, ketika sebuah korban dibawa kepada Tuhan, maka sesungguhnya korban itu akan diberkati oleh Tuhan, dan itu bisa menjadi berkat buat banyak orang, menjadi sebuah dampak. Dan kebangunan rohani bisa terjadi ketika ada sebuah korban yang dibawa secara sungguh-sungguh di kaki Yesus. Kebangunan terjadi, kebangunan rohani terjadi ketika Yesus mau mati. Semua orang diselamatkan, semua orang memiliki harapan yang baru. Jadi jika engkau selama ini berkorban, jangan menggerutu, karena seperti itulah yang telah Yesus lakukan. Kita patut terus melakukannya, karena Yesus melayani dengan cara penuh pengorbanan. Cara berikutnya, cara Yesus melayani adalah secara personal. Dia tahu persis keadaan yang seseorang yang dia layani. Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan orang yang dia layani. Dia kenal persis siapa orang yang sedang dia ajak bicara. Perempuan Samaria itu diketahui semua bahwa itu bukan suaminya, jumlah suaminya sudah berapa, dan sebagainya. Allah begitu personal buat umatnya. Yesus melayani begitu personal dengan umatnya. Yesus mau berinteraksi secara pribadi, menyentuh orang kusta, melayani mereka yang reputasinya melakukan pelacur. Yesus layani, Yesus selamatkan secara personal. Yesus pulihkan keadaannya. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita perlu melayani secara personal. Menjadi seorang pelayan memberi kita kesempatan untuk keluar dari zona nyaman, supaya kita bisa terhubung dengan orang-orang di tempat tinggal mereka atau di keadaan hidup mereka. Ketika kita mau personal terhadap hidup seseorang, maka kita harus meninggalkan kehidupan kita yang nyaman. Dan ketika kita melakukan itu semua, percayai ada kuasa Tuhan yang terjadi. Ada keselamatan yang akan kita bisa lihat dalam orang tersebut. Kita harus melayani secara personal. Karena itulah yang Yesus lakukan. Dan perlu kita terus lanjutkan dalam kehidupan kita. Izinkan saya menutup dengan sebuah pernyataan seperti ini. Ketika kita melayani satu sama lain, kita tidak sedang melayani seseorang atau melayani mereka secara manusiawi, tetapi kita sedang melayani Yesus. Ketika kita melayani A, B, atau C, yang kita layani sesungguhnya adalah Yesus itu. Yesus disenangkan melalui pelayanan kita. Dan Yesus akan dipermuliakan melalui apa yang kita kerjakan. Karena kita melayani dengan penuh pengorbanan. Karena kita melayani dengan personal. Tinggalkan semua rasa sakit. Tinggalkan semua kesalahpahaman. Teruslah setia dan giat melayani Tuhan. Engkaulah yang akan menerima upahnya sendiri dari Tuhan. Bentuknya bisa bermacam-macam. Nantikan saja apa yang Tuhan upahkan buatmu. Tugas kita harus semakin setia melayani Tuhan. Ada 3 hal yang sudah saya sampaikan buat kita semua, dan saya mohon izin untuk bisa meninggalkan buat Anda, untuk Anda bisa pegang dan ingat selalu dalam kehidupanmu sehari-hari. Ketika engkau mengasihi seseorang, biarlah kasihmu seperti Yesus mengasihi. Ketika engkau mengalami sebuah rasa pahit, rasa sakit, engkau bisa mengampuni orang tersebut seperti Yesus mengampuni. Dan ketika engkau sedang melayani hari-hari ini, jangan melayani dengan standar manusia, standar hamba Tuhan, standar siapapun yang Anda kenal, atau standar dunia ini. Ketika engkau melayani, standarnya adalah Yesus. Dia melayani dengan penuh pengorbanan, melayani dengan secara personal, penuh dengan kasih, dan tidak membeda-bedakan. Mari kita berdoa bersama-sama pada saat ini. Ucap syukur buat firman yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan. Doa hamba-Mu, mampukan kami semua terus berjalan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa semakin serupa dengan Engkau. Jika ada hal-hal yang masih kurang dalam hidup kami mohon ampun. Perlengkapi kami terus Tuhan, ingatkan kami sehingga kami bisa semakin serupa dengan Engkau. Biarlah hidup kami, hari-hari kami memuliakan Engkau,
Biarlah hari-hari kami bisa semakin berdampak buat banyak orang, karena hidup kami sudah semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami butuh Engkau dalam hari-hari kami. Syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah setiap firman yang ditaburkan, setiap firman yang dikatakan boleh berbuah, boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita, tapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian yang berkata, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku,
kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saatnya kita mau menaikkan syafaat kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan, mewakili seseorang yang sedang butuh untuk didoakan. Jemaat Tuhan, jika engkau tahu ada sebuah permasalahan, pokok doa yang hendak kita doakan bersama-sama, silahkan kasih tahu kepada pemimpin Kingdom Group atau kepada kami, para pastoral, atau Anda bisa menuliskannya di kolom komentar. Kami akan membacanya, kami akan mencatatnya, dan bahkan ketika ibadah online ini selesai, kami akan berdoa buat Anda. Kami akan bersama-sama bersepakat untuk Anda. Kami akan mewakili Anda di hadapan Allah. Kami akan terus berdoa sampai Tuhan melakukan sesuatu dalam hidupmu. Dan biarlah engkau yang saat ini sedang membutuhkan doa, percayalah bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan engkau, sanggup membawa sebuah jalan keluar, sanggup untuk mengubahkan keadaanmu lebih baik lagi. Percayalah kepada mujizat Allah, percayalah terhadap kuasanya. Dan saat ini hendaknya kita berdoa bersama-sama, bersepakat untuk dua hal saja. Yang pertama, kita akan berdoa buat mereka yang sakit. Saya tahu ada beberapa yang mohon untuk didoakan karena batuk. Sudah sekian minggu mereka terus batuk dan tidak kunjung sembuh. Kita berdoa supaya mujizat terjadi. Bahkan ada yang batuk sampai ada dahak gumpalan darah di diri tenggorokannya. Kita tidak tahu persis apa yang penyakit yang sedang dideritanya, tapi kita percaya Allah mengetahui dan Allah sanggup melakukan sesuatu. Ada juga yang datang kepada saya minta untuk didoakan, ada benjolan di bagian telinganya. Bila Tuhan yang akan sembuhkan, semoga benjolan itu tidak parah, bila benjolan itu segera kempes, lalu bisa menjadi sehat kembali dan semuanya bisa menjadi normal. Percayailah, jika Anda juga sakit, namun tidak ada dalam list doa yang sudah saya sebutkan tadi, biarlah Anda percayai, taruhkan tanganmu di tempat bagian di mana engkau sakit. Mungkin ada di bagian pundak belakang, atau mungkin bagian perut Anda, bagian tangan Anda, dimanapun itu, percayai dia Allah sanggup sembuhkan engkau. Imanmu kau taruhkan di dalam Tuhan Yesus, Jehovah Rafa itu yang sanggup menyembuhkan. Lalu yang kedua, kita akan berdoa buat keluarga di Indonesia. Jemaat Tuhan, engkau datang sebagian besar karena membiayai kehidupan keluarga. Kita perlu berdoa buat mereka. Bukan hanya kebutuhan jasmani material dicukupkan oleh Tuhan, bahkan kebutuhan kerohanian, kebutuhan psikologis, semuanya bisa dicukupkan oleh Tuhan, karena Allah terlibat dalam kehidupan mereka secara langsung, karena Allah mendengar setiap doa kita dan Allah akan melakukan sesuatu atasnya. Mari kita bersama-sama bersepakat di dalam doa. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini, saat yang baik ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jika hari ini kami bisa bersepakat buat beberapa orang. Bapa, kami mau berdoa buat mereka yang sakit. Jika ada di antara kami yang sedang batuk Tuhan, sudah sekian minggu lamanya dia batuk, dia demam dan sebagainya, biarlah Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan sembuhkan. Kami lepaskan kuasa Allah, terjadi kesembuhan turun atasnya dalam nama Yesus. Sembuhlah engkau. Kami perkatakan kuasa Allah dan firman-Lah yang memberikan kami otoritas untuk berdoa buat mereka yang sakit. Maka hari ini, saat ini juga kami mau berdoa, biarlah kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Bahkan ketika batuk itu berdahak Tuhan, berdahak seperti darah rasanya, biarlah Tuhan yang akan menolong. Tuhan akan sembuhkan bagian tenggorokan, atau mungkin bagian paru-paru ada yang bermasalah. Apapun itu Bapa, kami kurang mengerti, tapi Engkau sungguh mengerti apa yang sedang dia jalani. Dan Allah sanggup melepaskan kesembuhan kasih-Mu atasnya dalam nama Yesus. Ada juga Tuhan yang datang minta didoakan karena ada benjolan di bagian telinganya. Tidak tahu persis apa itu, bagaimana rasanya Tuhan. Mungkin ada sebuah keraguan-raguan atau ada sebuah kekhawatiran tentang keadaan yang berbeda daripada tubuhnya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah itu sehat-sehat saja. Biarlah itu bukanlah sesuatu hal yang parah. Biarlah itu menjadi normal kembali dalam nama Yesus. Jika tidak normal, itu akan menjadi baik kembali Tuhan. Itulah doa kami dalam nama Yesus. Sembuhkan seluruh umat-Mu, khususnya yang sedang ada benjolan di telinga Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkaulah penyembuh kami semua.
Dan Bapa, jika ada di antara kami yang sedang sakit, bagian mana itu pun yang sakit Tuhan, kami mau memohon supaya Allah memberkatinya, supaya Allah menyembuhkan keadaan beliau, supaya Allah memberikan kuasa-Mu Tuhan terhadap beliau yang sedang sakit hari-hari ini. Di dalam nama Yesus, kami lepaskan kuasa Allah terjadi. Kami lepaskan kasih-Mu terjadi turun atasnya ya Tuhan, sehingga dia bisa mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Bapak, berikutnya kami mau berdoa buat keluarga kami yang ada di Indonesia. Terima kasih buat berkat selama ini yang sudah kami rasakan. Terima kasih buat pembelaan Allah yang terus mencukupkan setiap kebutuhan kami. Bapak, saatnya kami mau mengucap syukur atas itu semua. Dan kami mau bawa setiap keluarga kami. Mungkin ada yang sedang sakit, mungkin ada yang sedang susah, mungkin ada yang sedang dalam keterikatan, mungkin ada dalam beban berat. Bapa, apapun yang sedang mereka alami, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Allah memberkati mereka semua. Biarlah Allah menolong mereka semua, mendengar setiap doa mereka dalam nama Yesus. Yang mencari pekerjaan Kau sediakan dalam nama Yesus. Yang sedang membutuhkan rumah, mungkin Tuhan akan sediakan rumah. Yang membutuhkan sekolah, yang membutuhkan tempat pekerjaan yang lebih baik, Tuhan sediakan itu semua seturut dengan kehendak-Mu. Kami percayai bahwa mujizat Allah masih terjadi. Kami percayai bahwa Allah sanggup menolong kami dan menjawab setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarlah kami semua ya Tuhan. Dengarlah permohonan kami. Kami mewakili mereka yang sedang membutuhkan. Tolong mereka dalam nama Yesus. Jika ada keluarga-keluarga di sini Tuhan yang sedang dalam permasalahan hubungan, apapun bentuknya, kesalahpahaman, damai sejahtera turun atas mereka dalam nama Yesus. Allah yang akan memberikan ketenangan, Allah yang akan memberikan pemahaman yang baru, Allah yang akan mengubahkan pola pikir yang lama, sehingga mereka bisa berdamai, sehingga mereka bisa lebih baik. Ini doa hamba-Mu Tuhan buat seluruh keluarga mereka, dan bahkan mungkin ada di antara jemaat yang sedang mengalami hal permasalahan yang sama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kau sungguh baik, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh mulia dalam hidup kami. Kami sungguh sangat mengucap syukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang besar, yang selalu terlibat di dalam kehidupan kami. Teruslah terlibat Tuhan dalam hidup kami. Jangan pernah tinggalkan kami. Jangan pernah biarkan kami sendiri. Itu doa kami Tuhan. Karena ampunilah jika selama ini kami yang lari daripada Engkau. Ampunilah Tuhan jika selama ini kami berjalan seturut dengan pola pikir kami. Kami mau Tuhan hidup berjalan bersama-sama dengan Engkau. Karena kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami butuh Yesus. Kami butuh Yesus itu setiap harinya. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami semua. Dan kami sudah melakukan ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau yang akan kembali memberkati kami. Kembali kepada aktivitas kami masing-masing bersama dengan Engkau ya Tuhan. Berkati seluruh yang dikerjakan oleh tangan kami, karena Allah memberkatinya. Berkati segala sesuatunya, perkenanan-Mu nyata sampai hari ini dan selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Kami mau terima berkat-Mu pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Biarlah kita menerima berkat yang dari Allah Bapa saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Biarlah kasih anugerah dari Allah Bapa, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkah kita, keluar masuk kita hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu ya Bapa pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang mengasihi Allah, kita katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Terima kasih buat waktu dan perhatiannya. Kita bisa bersama-sama menikmati hadirat Allah. Kita akan melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Selamat menjalankan tanggung jawab Anda. Biarlah kita bisa berjumpa minggu depan di waktu yang sama, di hari yang sama. Karena Allah mau memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.